Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, nama saya Ermelinda Evelyn Delo dengan NIM 241324001. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Sanata Dharma. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Oke, adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai, teman-teman, setelah kita melihat pencapaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran, eee, teman-teman gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Apalagi cuacanya kan mendung, panas gitu kan. Nah, aku harap teman-teman semuanya tetap sehat ya. Oke, teman-teman, kita langsung aja ya ke materinya. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu kebijakan moneter. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih apa itu kebijakan moneter? Teman-teman, kebijakan moneter itu adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh bank sentral di Indonesia ini, khususnya kita gunain Bank Indonesia ya, yaitu kegunaannya untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan suku bunga guna mencapai tujuan tertentu. Nah, teman-teman, selain itu, kebijakan moneter juga mempunyai tujuan loh. Teman-teman tahu nggak sih apa itu tujuan kebijakan moneter? Oke, jadi tujuan kebijakan moneter yang pertama itu untuk menjaga stabilitas harga atau inflasi. Yang kedua, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang ketiga, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Kemudian yang keempat, mendorong terciptanya lapangan kerja. Jadi gimana nih teman-teman, udah ada gambaran belum sih tentang kebijakan moneter? Pastinya udah ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Teman-teman pernah merasa nggak sih, misalnya nih teman-teman pergi ke pasar, tahun lalu atau beberapa hari yang lalu, harga cabai itu masih 20.000 per kilogram. Nah, tapi sekarang nih, udah 40.000. Itu semua kenapa sih teman-teman? Kok harga kebutuhan pokok bisa naik ya? Oke, jadi ini tandanya inflasi ya tinggi ya teman-teman. Nah, penyebab dari inflasi ini, salah satunya itu ada permintaan yang tinggi atau banyak orang yang berbelanja. Kemudian yang kedua, uang beredar terlalu banyak dan biaya produksi naik. Sementara itu, barang yang tersedia tidak dapat mengimbangi kenaikan tersebut, sehingga terjadilah inflasi yang berlebihan. Untuk itu, setiap negara memerlukan sebuah instansi atau lembaga keuangan yang dapat mengendalikan peredaran uang melalui kebijakan-kebijakan yang kita kenal sebagai kebijakan moneter. Nah, jadi di Indonesia, otoritas keuangan untuk mengendalikan uang yang beredar di masyarakat adalah Bank Indonesia. Lalu, apa aja sih langkah-langkahnya? Kebijakan Bank Indonesia untuk mengendalikan arus uang yang beredar di masyarakat, sebaiknya Bank Indonesia dapat mengeluarkan 5 instrumen kebijakan untuk mengatur arus uang yang beredar di masyarakat. Yang pertama adalah operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah salah satu kebijakan yang diambil Bank Sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara menjual atau membeli surat berharga seperti Sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Kemudian yang kedua adalah kebijakan diskonto. Kebijakan diskonto adalah kebijakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan mengubah atau menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga bank umum. Yang ketiga adalah kebijakan cadangan kas di bank. Kebijakan cadangan kas di bank adalah kebijakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan menaikkan atau menurunkan jumlah cadangan kas
minimum yang ada di bank. Kemudian, yang keempat adalah kebijakan kredit selektif. Kebijakan kredit selektif adalah kebijakan di mana hal ini dapat diambil oleh bank sentral pada saat ekonomi sedang mengalami gejala inflasi. Kebijakan ini dilakukan dengan memperketat syarat-syarat pemberian kredit kepada masyarakat atau yang sering disebut dengan 5C, yaitu karakter, capacity, collateral, capital, dan condition. Oke, sekarang kita masuk bagian kedua ya, yaitu kebijakan fiskal. Teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu kebijakan fiskal? Jadi, kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Tujuan kebijakan fiskal itu apa ya teman-teman? Ada yang tahu nggak? Jadi, tujuan kebijakan fiskal yang pertama itu menstabilkan ekonomi atau mengatasi inflasi dan resesi. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, mengurangi pengangguran. Yang keempat, pemerataan pendapatan. Dan yang kelima, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, kebijakan fiskal juga mempunyai peran loh. Yang pertama itu stabilisator ekonomi. Yang kedua, alokasi sumber daya. Yang ketiga, distribusi pendapatan. Dan yang keempat, pertumbuhan ekonomi. Adapun instrumen kebijakan fiskal, yaitu yang pertama, pajak atau penerimaan, yaitu bisa bisa meliputi pajak penghasilan, PPN, bea masuk, dan lain-lain. Yang kedua, belanja negara atau pengeluaran, yaitu gaji pegawai, subsidi, pembangunan infrastruktur, dan lain-lain. Yang ketiga, transfer pembayaran, yaitu bantuan sosial, subsidi, BBM, dan dana pensiun. Yang keempat yaitu pinjaman pemerintah, utang dalam dan luar negeri untuk menutupi defisit anggaran. Oke, teman-teman. Jadi, uh, gambarannya seperti itu ya untuk kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Saya harap teman-teman sudah memiliki gambaran yang luas ya dari materi yang tadi, sehingga bisa menerapkan kebijakan fiskal dan moneter ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, teman-teman, saya rasa pertemuan kita sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.